Hari ini kita lihat mereka-mereka yang katakanlah berperan sebagai whistleblower, ya, peniup peluit, ya kan, untuk membongkar satu skandal misalnya, itu akan segera dikecam oleh semua pihak lain yang sudah tenggelam di dalam arus, ya, kepalsuan, arus kebohongan yang justru lebih dominan. Dan memang sengaja didominankan. Karena apa? Karena al-ashrar, orang-orang yang jahat, yang kejam itu dimuliakan. Dan orang-orang yang jahat ini justru mereka yang memiliki semua kelebihan-kelebihan duniawi. Harta mereka miliki, akses mereka miliki, ya, relasi mereka miliki, dan mereka punya kemampuan melobi, ya kan, untuk bisa menguasai media masanya kah, menguasai para pemimpin-pemimpin formalnya kah. Akhirnya justru yang berbicaranya sedikit tetapi pembicaraannya itu membongkar skandal kerusakan yang terjadi di dunia hari ini, mereka akan segera dibully oleh kalangan yang bicaranya banyak tapi hakikatnya penuh dengan dusta, dengan kebohongan-kebohongan. Bismillahirrahmanirrahim. Rindu surga. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah hari ini hari Rabu 15 September 2021, masih di bulan Safar 1443 Hijriah. Kali ini ada sebuah hadis yang berkenaan dengan alamatus sa'ah, tanda-tanda akhir zaman, di mana hadis ini diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala inna min asyratis sa'ati an turfa'a al-ashraru wa tud'a al-akhyaru. Ala inna min asyratis sa'ati ay yazhara wa fi riwayatin yuftaha al-qawlu wa yukhzana al-amalu." Artinya, ketahuilah di antara tanda-tanda hari kiamat adalah orang-orang jahat dan kejam dimuliakan, sedangkan orang-orang pilihan dihinakan. Ketahuilah di antara tanda-tanda hari kiamat adalah tersebarnya perkataan, dalam riwayat lain dibukanya perkataan, dan dikuncinya atau sedikitnya amal. La haula wala quwata illa billah. Kalau kita perhatikan hadis ini dan kita kaitkan dengan realitas yang kita sedang hadapi sekarang ini, jelas tampak bahwa hadis ini telah menjadi kenyataan. Sebab di zaman kita sekarang ini bukan rahasia lagi bahwasanya orang-orang al-ashrar, orang-orang yang jahat, yang kejam, justru dimuliakan, diangkat, ditinggikan, diposisikan pada posisi mulia. Tapi sebaliknya al-akhyaru, orang-orang pilihan dalam pengertian orang-orang saleh, orang-orang yang benar ilmunya, justru mereka ini tud'a, direndahkan, dihinakan. Nauzubillah min dzalik. Coba lihat dalam berbagai kesempatan kita saksikan, entah itu seminar, entah itu panel diskusi, ya, justru orang-orang yang tidak mengerti tentang hakikat din, hakikat agama ini, mereka yang seolah-olah mendominasi pembicaraan sehingga mereka menjadi orang-orang yang menjadi bintang-bintang yang menarik bagi masyarakat luas, menjadi sumber-sumber pengetahuan yang diandalkan oleh masyarakat luas, padahal mereka orang-orang yang tidak punya keakraban dengan nilai-nilai ad-din, nilai-nilai agama, dengan nas-nas kitabullah al-Quranul Karim, nas-nas dalil-dalil dari as-sunnah an-nabawiyah, hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Mereka berbicara hanya mengandalkan atau akal atau hawa nafsu saja. Tapi mereka diposisikan pada posisi yang mulia, dianggap sebagai narasumber-narasumber yang canggih, ya. Tapi sebaliknya justru orang-orang yang pilihan, orang-orang yang saleh, yang alim, yang benar-benar mengerti hakikat kehidupan dunia maupun akhirat, mereka bahkan
dipandang sebelah mata, dihinakan, ya. Dan yang lebih menarik lagi dalam hadis ini bahagian keduanya, kata Nabi, inna min asyratis sa'ah ayazhara al-qawl wa fi riwayatin ayyuftaha al-qawlu. Di antara tanda-tanda hari kiamat adalah tersebarnya ucapan, perkataan, atau dibukanya perkataan. Sebaliknya, wa yukhzanal amalu, dikuncinya atau sedikitnya amal. Jadi di era kita sekarang ini justru pembicaraan itu banyak sekali, tulisan itu banyak sekali, tapi amal itu lemah sekali. Ya, jadi justru berbicara itu seperti mendominasi situasi kondisi dunia penuh fitnah hari ini, sementara amal entah di mana keberadaannya, terkunci. Amal itu terkunci, ya, tidak tampil. Dan giliran ada yang menampilkan amal, ya, dan amalnya itu benar sebut saja, ya, dari sudut pandang Quran dan Sunnah, justru dia dibully, dia akan mendapatkan kecaman dari manusia-manusia yang lebih banyak dominasi berbicaranya, ya. Talk only, no action. Talk only, ya, tidak ada aksi, tidak ada amal, hanya bicara saja. Nah, jadi saudara rahimakumullah, hari ini kita lihat mereka-mereka yang katakanlah berperan sebagai whistleblower, ya, peniup peluit, ya kan, untuk membongkar satu skandal misalnya, itu akan segera dikecam oleh semua pihak lain yang sudah tenggelam di dalam arus, ya, kepalsuan, arus kebohongan yang justru lebih dominan. Dan memang sengaja didominankan. Karena apa? Karena al-ashrar, orang-orang yang jahat, yang kejam itu dimuliakan. Dan orang-orang yang jahat ini justru mereka yang memiliki semua kelebihan-kelebihan duniawi. Harta mereka miliki, akses mereka miliki, ya, relasi mereka miliki, dan mereka punya kemampuan melobi, ya kan, untuk bisa menguasai media masanya kah, menguasai para pemimpin-pemimpin formalnya kah, ya kan. Nah, jadi singkat cerita, akhirnya justru yang berbicaranya sedikit tetapi pembicaraannya itu membongkar skandal kerusakan yang terjadi di dunia hari ini, mereka akan segera dibully oleh kalangan yang bicaranya banyak tapi hakikatnya penuh dengan dusta, dengan kebohongan-kebohongan. Dan sebaliknya, ya, al-amal, beramal itu terkunci, tertutup, ya kan, sehingga orang tidak bisa melakukan amal-amal yang justru sesungguhnya itu amal yang benar. Itulah amal yang syar'i, itulah amal yang sesuai sunnah an-nabawiyah. Saudara rahimahullah, inilah zaman kita, zaman yang memang pantas kalau Nabi menggambarkannya sebagai kaqita'il lailil muslim, laksana sepotong malam yang gelap gulita. Dan di zaman seperti ini tidak ada barang yang lebih berharga daripada as-sabru wal istiqamah, kesabaran dan keistiqamahan. Hendaknya kita terus berjalan, melangkah, mengikuti arahan Allah dan Rasulnya, dan kita waspada terhadap arahan dari selain Allah dan Rasulnya. Betapa sering bicaraan itu dibungkus dengan dalil-dalil ilmiah kah, dalil-dalil sains kah, ya, sedemikian rupa, padahal dia adalah sebuah upaya deception, upaya tipu muslihat, ya, untuk membungkus suatu kejahatan, membungkus suatu kebohongan dengan bungkusan kalimat-kalimat yang seolah ilmiah tapi sesungguhnya tidak ilmiah. Dia merupakan hegemoni dari sebuah kedustaan, ya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.